tekan tombol like dan subscribe, aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mencari pualam, pualam diletak di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua jamaah, sehat? Dari mulai Pak Bupati sampai Ustadz Kemas Ali, ketua panitia, ketua masjid, semuanya berpesan supaya Ustadz Somad jangan bersempit-sempit, dikasih jalan. Yang namanya liang lahat memang sempit. Kenapa acara ini bisa terwujud? Karena kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lahat. Hadir pula bersama kita Bapak Kapolres, Bapak dan Yonip. Tak dapat saya sebutkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak ada kepala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat hambanya berjuang menolong agama Allah, bekerja sama satu saf, ka'annahum bunyanum marsus. Mereka bekerja sama seperti bangunan yang kokoh. Seperti bangunan yang tiang bekerja sama dengan lantai, atap bekerja sama dengan tiang, atap bekerja sama dengan dinding. Kalau bangunan tidak bekerja sama, hancur lebur. Betul? Masjid ini luar biasa, banyak betul tiangnya. Gara-gara tiang ini banyak jamaah yang terhalang. Jadi saya pun serba salah, tak mungkin saya intip-intip dari samping macam film India pula. Mudah-mudahan Masjid Agung Lahat nih jangan sampai jamaahnya kurang daripada tiangnya. Ini Masjid Agung Lahat sudah tak muat lagi menampung jamaah. Abdul Somad kalau datang sekali lagi ke Lahat, insya Allah dalam rangka peresmian Masjid Islamic Center Lahat. Setuju? Allahu Akbar. Cara supaya umat Islam bersatu, buat dia ada tantangan yang terbesar. Begitu ketika dulu datang Uni Soviet menghantam negara-negara Islam, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Afghanistan, maka ketika itu semua umat Islam bersatu di Afghanistan karena ketika itu melawan Uni Soviet. Kalau ada musuh bersama, umat Islam pasti bersatu. Maka kita tidak, saya katakan musuh bersama, karena musuh kita tidak ada di Lahat. Tapi kita punya misi bersama, mewujudkan Islamic Center, masjid terbesar di Lahat. Tahun berapa? Tak tahu lah tahun berapa. Amin. Kalau ada penguasa, pemimpin, raja-raja meninggal dunia, apanya yang dikenang orang? Di Mesir, gubernur pertama Mesir ketika sampai kakinya di Mesir, yang dia bangun adalah masjid. Masjid tertua di Afrika Utara, namanya Masjid Amr bin As. Masjid apa namanya? Amr bin As. Umurnya 1400 tahun. Panjang umur, sehat badan, kita sama-sama ke Mesir nanti insya Allah.
tiket tanggung masing-masing. Biar saya tunjukkan Masjid Amr bin As, banyak orang tapi tak dikenang, tak dikenang, tak dikenang. Ustadz Somad memangnya sudah bangun masjid? Belum. Tapi menandatangani prasasti masjid sudah beratus-ratus. Nanti ketika orang yang membangun masjid diperintahkan Allah masuk masjid, bupati, wali kota, gubernur, direktur perusahaan, BUMN yang membangun masjid masuk, datang malaikat mengatakan, yang tanda tangan prasasti masuk juga. Itulah itu saya masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira cita-cita yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ini baik apa tak baik? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat di surga. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung kekuasaan masih ada di tangan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata suara mak-mak di Lahat lebih kuat dari suara-suara ini. Kalau mak-maknya semangat, insya Allah semangatlah bapak-bapaknya, betul? Bapak-bapak ini kan tergantung ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu ini nggak ngasih bapak ke masjid, mana mungkin bapak ini ke masjid? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup yang simple, singkat, pendek, lahirnya diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk zuhur. Nanti kalau masuk waktu zuhur, tolong ingatkan saya Pak Ketua Masjid, tak boleh waktu zuhur azan itu lewat tanpa ada kumandang azan. Tetap ada azan, walaupun nanti tausiah kita lanjutkan sedikit, habis itu baru kita sholat zuhur insyaallah. Amin. Kita akan bersama bersatu kalau punya cita-cita besar. Berbagai macam suku, agama, organisasi, sosial kemasyarakatan, partai-partai bersatu, berjuang. Karena waktu itu musuh kita satu, Belanda. Selesai Belanda, datang Jepang. Akhirnya kita pun merdeka. Dibacakanlah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kenapa kita bisa bersama? Karena ada musuh yang nyata. Musuh kita hari ini tidak Belanda. Musuh kita hari ini bukan Jepang. Musuh kita adalah apa pula setan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selesai acara tausiah Abdul Somad datang ke Lahat, umat Islam di Lahat makin bersatu, makin bersama, tidak berpecah belah. Saya tidak ingin kedatangan saya justru membuat umat menjadi kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang. Gimana keadaan masyarakat di Lahat? Bagus, bersatu, solid sebelum kedatangan Abdul Somad. Sesudah Abdul Somad datang, hancur semuanya. Saya tidak mau begitu. Justru setelah, adapun perbedaan-perbedaan sedikit itu biasa antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, antara usolli dengan tak usolli, antara kunut dengan tak kunut, antara sayyidina dengan tak sayyidina, antara usolli dengan tak usolli, itu semuanya masih khilafiyah, tapi masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Sedangkan orang berbeda agama, berbeda keyakinan, kita tetap disuruh saling menghormati. Betul? Siapa yang bilang? Wa in jahadaka, kalau orang tuamu
berbeda agama denganmu, berbeda keyakinan denganmu, ala antusyrika bi, menyuruh engkau mensyirikkan aku, mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuh kepada kedua orang tua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan baik, walaupun beda agama tetap disuruh bergaul dengan baik. Andai orang yang berbeda agama denganmu tidak mengusirmu, tidak membunuhmu, maka Allah menyuruh antabarruhum, berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil, berbuat baik, bersikap adil, bertetangga, satu kantor, satu kota, berjiran, dekat rumah, tetap disuruh berbuat baik. Adapun masalah akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi rasa-rasanya masyarakat Lahat nih kuat persatuannya kan? Betul kan? Itu yang di tengah itu apa? Makam. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Perintis masjid dahulu, Ustaz. Perintis dulu masjid. Luar, tetapi karena pembangun masjid dia di dalam, masuk dalam. Dulu di luar masjid karena masjidnya besar, masuk ke dalam. Lama-lama jalan tuh masuk ke masjid. Sama macam Masjidil Haram. Itu dulu di samping Safa dan Marwah tuh jalan. Masuk jalan tuh ke dalam. Di Pekanbaru, di depan Masjid Agung An-Nur, itu dulu stadion sama kolam renang. Datang Pak Gubernur, dimasukkannya stadion itu ke dalam masjid. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang di ujung jarinya dititipkan Allah kekuasaan. Makanya nanti di akhirat, di antara kita semua ini bangkit di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada tenda, tak ada AC, tak ada kipas angin, panas terik. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang dapat naungan yang pertama kali? Apakah Habib Mahdi? Tidak. Apakah Ustadz Kemas Ali? Tidak. Apakah Ustadz Syafiq? Tidak. Apakah Ustadz Somad? Tidak. Di antara kita ramai ini, di akhirat nanti, yang pertama kali dapat naungan di padang mahsyar adalah Pak Bupati. Bukan kata saya, hadis Nabi, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, hari itu tak ada atap. Yang pertama mendapat naungan adalah Al-Imamul Adil, Bupati Lahat yang adil. Tapi kalau tak adil, satu kabupaten akan menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau beserta seluruh wakil, kepala dinas, kepala kantor, semuanya insya Allah mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, doamu makbul tapi doamu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Ibu doanya makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau berbagi dengan yang lain. Ibu mau berbagi? Saya sekedar memancing. Jadi bapak jangan pernah berpikir macam-macam, karena mereka tidak siap berbagi. Betul Bu? Betul katanya. Pahit senyum mereka di balik masker. Jangan minta suami soleh, jangan minta istri solehah, karena yang dapat nikmatnya cuma kau saja. Tapi mintalah pemimpin yang adil, satu kabupaten akan mendapatkan nikmatnya. Akan terbangun pondok pesantren tahfiz Quran, anak yatim fakir miskin duafa gratis. Duitnya dari mana? APBD. APBD tak cukup karena sebagian sudah diambil untuk Covid.
Badan Amil Zakat Nasional. Orang tak mau bayar zakat, tak usah ceramah. Bupati tak perlu kultum, tak perlu mengeluarkan suara, cukup dengan diam saja. Peraturan daerah, zakat potong atas. Kira-kira orang mau tak bayar zakat? PNS yang tak bayar zakat ke Basnas potong atas, siap-siap potong bawah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, tapi rakyat masyarakat juga mesti patuh dan taat. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin mesti kamu taati. Kenapa? Karena mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami yang ibu-ibu, yang emak-emak nih, bagaimana peran kami Pak Ustadz, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Polisi, Tentara, Habib, Ulama, laki-laki yang hebat ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Kira-kira hebat laki-laki apa perempuan? Tengok mereka mengaku. Nanti masuk surga duluan laki-laki apa perempuan? Perempuan katanya. Waktu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga, waktu Nabi masuk ke dalam surga, dia menoleh ke belakang, ditengoknya perempuan di belakang. Siapa kamu, perempuan? Perempuan itu menjawab, akulah perempuan yang menyantuni anak yatim. Pendusta-pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama bukan pendusta agama. Lalu mereka itu siapa? Kafir, neraka jahanam tempatnya. Pendusta agama adalah ara'aitalladzi yukazzibu biddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa darajatal aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Masuk sudah waktu zuhur. Saya teruskan tausiah karena di Masjidil Haram pun dari azan ke sholat 30 menit. Apa tuh Abdul Somad? Ceramah, dilewatkannya sholat. Kau pernah sholat di Masjidil Haram? Pernah. Habis azan tuh sholat berapa menit? Setengah jam. Kenapa di Masjidil Haram boleh? Kenapa Abdul Somad tak boleh? Oh, di sana boleh, di Lahat tak boleh. Tapi jangan gara-gara ini
besok azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia duduk di warung kopi. Pas ditanya orang, kau tak ke masjid? Masjidil Haram. Ini loh, ada orang begini, pukulkan asbak tuh ke keningnya biar lurus ampernya. Ini bukan mencari-cari kebenaran, ini mencari-cari pembenaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati menghadap Allah, yang lain putus. Ibu rajin baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Mulk, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil. Mati, apakah tetap mengalir? Putus. Kalau ada ibu-ibu sudah mati baca Yasin, lari satu rumah. Bapak, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat israf, sholat awabin, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Mana dia? Masjid yang dibangun mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kalau yang dibangun masjid mengalir pahalanya. Kalau yang dibangun patung, kalau yang dibangun masjid, dibangun Islamic Center, dibangun pondok pesantren, dibangun sekolah tahfiz, mengalir pahalanya. Kalau yang dibangun salon, salon itu berubah menjadi tempat prostitusi, kerannya terus mengalir. Hidup ini singkat, hidup ini pendek, tapi resiko yang akan diterima sampai hari kiamat. Fir'aun mati sudah 2000, 3000 tahun yang lalu, tapi dosanya sampai hari ini mengalir kepada Fir'aun, terbujur kaku di Museum Tahrir Square, Kairo. Pemimpin-pemimpin yang angkuh, yang sombong perlu dikumpulkan, diajak studi banding ke menengok jasad Fir'aun. Mati, terbujur kaku, tanpa ada yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad tak punya kekuasaan, Abdul Somad tak punya harta, Abdul Somad tak punya apa-apa. Dia hanya bisa mengajak umat supaya membangun masjid. Ustadz tadi kan diajak untuk penggalangan dana membetulkan atap yang copot. Kenapa Ustadz cerita bangun masjid? Kalau Abdul Somad datang ke Lahat cuman penggalangan dana membetulkan triplek, itu sama dengan memotong toge pakai sinsu. Abdul Somad datang mesti untuk sesuatu yang besar. Di masa akan datang, Abdul Somad tidak mau datang ke Lahat peletakan batu pertama, tidak. Abdul Somad datang tabligh akbar, pembukaan kajian pertama. Takbir. Kita mesti berpikir besar, kita mesti punya cita-cita besar. Umat ini tetap bersatu, yang punya kuasa dengan kekuasaannya, yang punya uang dengan uangnya. 1.000 rupiah sehari. Program menabung 1.000 rupiah sehari. Sebulan 25.000. Tanggal merah tak kita hitung. Buatkan celengan di dapur 1.000 rupiah sehari. 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Penduduk Lahat berapa penduduk Lahat Pak Bupati? 400.000. Penduduk Lahat 400.000. Satu bulan terkumpul 25.000. Kali 1 tahun, kali 400.000 penduduk Lahat. Masuk dalam ujian CPNS. Kalau satu hari penduduk Lahat menabung 1.000 rupiah, satu bulan tidak dihitung tanggal merah, jumlah penduduknya 400.000 orang. Berapakah uang yang terkumpul dalam satu periode Pak Bupati? Untuk membangun sekolah, membangun masjid berbasis kompleks Islam menjadi kebanggaan. Itulah nanti akan menjadi amal jariah, mengalir kepada seluruh masyarakat Lahat sampai hari kiamat. Baik tak cita-cita yang saya sampaikan ini? Datanglah Abdul Somad ceramah ke Lahat tahun 2050. Waktu itu bapak ibu udah almarhum
Grup hadroh ada paling 3 orang atau berapa lah. Tapi waktu itu saya masih hidup lagi, Mas. Yang di atas nih tinggal kami berdua sama Ustadz Kemas Ali lagi. Hah? Panitia tergantung. Insya Allah tidak ada yang mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang berjuang menolong agama Allah mati. Dia tidak pernah mati. Bal ahya, dia tetap hidup. Walaupun jasadnya tak ada, tapi dia tetap hidup. Kenapa? Karena amalnya mengalir. Tapi ada orang hidup. Apa itu? Oh, sumbangan. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda 4 orang, bawa ke sana. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Libil ummah diwan niqmah ma minal afat diwan niqmah lil badri ya Allah. Yasin habibillah. Yasin habibillah. Apa kata malaikat untuk orang yang mengeluarkan duit, memasukkan ke sorban tadi, memasukkan ke kotak tadi? Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Hanya saja saya tadi salah pasang warna sorban. Saya tak tahu ada penggalangan dana, jadi saya pakai sorban warna hijau. Jadi isi sorban di sorban saya itu duitnya pun warna hijau aja semua.
Kalau tahu tadi saya pakai sorban warna merah. Yang tak bersedekah, apakah karena tak bawa duit, atau karena pelit, atau karena bakhil, atau karena medit? Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Yang tak bersedekah, balik nanti siap-siap, mulai dia dari yang kecil-kecil dulu. Sendal hilang, habis itu helm hilang, habis itu motor hilang, habis itu kalau perempuan dia lakinya dilarikan pelakor. Nah, kotak mainkan lagi, banyak yang keluar dompetnya udah. Saya bukan nakut-nakuti, itu doa dari Nabi, diaminkan oleh malaikat. Malaikat yang mengaminkan. Malaikat tak berdosa, doanya pasti makbul. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit, tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Maka tenanglah jamaah Masjid Raya Masjid Agung Lahad sholat. Taklah lagi mata jamaah ke atas. Kalau tidak, yang pas di bawah triplek itu ke atas lah. Takut tikus jatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu berikan tadi dibalas Allah berlipat ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbah, macam satu biji, ambatat sab'a sanabil. Satu biji di dalam ke tanah, disiram, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji tumbuh 7 cabang. Satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang bersedekah belum menikah, didekatkan Allah jodohnya. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Yang bersedekah sudah nikah belum punya anak, diberikan Allah anak yang soleh dan solihah. Tapi kau udah punya anak, kau udah punya anak, kenapa minta? Itu dari yang pertama, yang kedua belum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sulitkah bagi Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah itu kaya, kalau memang Allah itu gagah, kalau memang Allah itu perkasa, kenapa Allah tidak kirimkan duit ke Masjid Agung sehingga kita tak perlu lagi bersedekah? Ini namanya ujian. Ujian kaki, tahan datang ke masjid. Ujian mata, tahan tak tidur malam tahajud. Ujian tangan, tahan. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit aslinya. Ujian kaki, berdiri lama, tahan. Ujian mata, menengok ustaz tak berkedip, tahan. Ujian kantong, disitulah kumat penyakit aslinya. Masyarakat Lahad, Masya Allah, tidak ada tipu, tidak ada bohong. Kalau mau menengok kualitas sedekah masyarakat Lahad, pejamkan mata, menengok duit mana yang paling banyak. Ini ditonton oleh orang seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua, bahkan yang menonton kita di luar negeri. Mau menengok bagaimana orang Lahad bersedekah, pejamkan mata, tengok duit apa yang tertarik nanti, berarti itu yang paling banyak sedekah orang Lahad. Yang 5.000 tadi jangan masukkan, nanti kita edit. Ada yang merah Ustaz. Udah 2 kali tak tertolong lagi. Dari Pak Bupati. Yang ini pakai amplop Bupati Lahad C. Ujang SH. SH itu artinya senang hidup. Kalau bersedekah, kalau ada SH tak mau bersedekah, susah hidup. Naik saya ke atas pentas,
tiba-tiba datanglah anak muda. Siapalah anak muda nih? Rupanya anak Pak Bupati. Anak ini dari pagi tadi sudah bersiap mau jumpa Ustadz Somad. Anak kecil pula bisa kenal Ustadz Somad. Kalau orang tua kenal saya maklum, dengar ceramah. Kalau ibu-ibu kenal saya maklum, selalu mereka cerita, saya Pak Ustadz, Ustadz lah yang mengantar saya bisa tidur malam. Lebih sering saya mimpi Ustadz daripada suami saya gitu. Karena itu yang didengarnya tiap malam, mau dengar ceramah. Sampai ada kawan saya Ustadz dia, doktor, dosen, pulang dia ke rumah, Mat, dia tak manggil saya Ustadz, manggil nama aja, Mat, kemarin aku pulang ke rumah, ku dengar suara kau di kamarku. Sampai ku bilang sama istriku, jangan lagi ada Somad di antara kita gitu. Saking kan cemburunya Ustadz. Tapi semua itu insya Allah yang diambil adalah pengajiannya. Betul? Itulah hikmahnya mengapa Allah menciptakan saya ini tidak ganteng, tidak gemuk, tidak besar. Supaya apa? Supaya jamaah itu hanya mengambil pengajiannya saja. Saya udah sempat cemas tadi, kemanalah sorbanku tadi? Ternyata orang-orang yang dekat dengan kita mengerti dia perasaan kita. Tahu dia hati kita cemas, sorban itu hilang, dilipatkannya dibalik. Itulah cinta yang mendalam. Cinta itu perlu bukti. Kalau ada suami ibu mengatakan, aku sayang padamu, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, ngasih belanja 1,5 juta, gombal. Begitu juga dengan orang beriman, pagi petang berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Mana bukti imanmu? Bukti iman ku bangun masjid agung, bukti iman bersedekah, bukti iman datang pengajian. Hari ini orang Lahad sedang menunjukkan kepada Allah, iman kami bersaudara, berbeda seragam, berbeda status sosial, berbeda kedudukan, tapi kami semuanya sama di dalam rumah Allah. La ilaha. Takbir itu bagus untuk semangat. Mana tahu ibu sendiri di rumah habis nonton film hantu ketakutan. Nah, kalau datang ada suara piring jatuh di belakang, untuk takbir. Supaya baliknya kepada Allah. Kalau anak kita lucu dipuji orang, anaknya cantik ya, anaknya ganteng ya, maka balikkan kepada Allah. Alhamdulillah. Besok bapak datang, insya Allah. Si Anu anaknya murtad, na'udzubillah. Semuanya balikkan kepada Allah. Jangan nanti ketika kita dipuji, anaknya ganteng ya, oh papanya. Anak kau kenapa jelek? Maknya. Balikkan kepada Allah. Masjidnya cantik, masjidnya bagus, sudah direhab, tidak bolong lagi. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Jangan bulan depan ketika ditanya orang, hebat masjid agung Lahad tuh, tak ada lagi bolong-bolong atapnya. Iyalah, aku nyumbang kemarin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya terdiri dari tulang, kuku, bulu, darah, sumsum, jantung, berdenyut dan berdetak. Darah, daging, tulang, kuku, bulu, sumsum, jantung berdetak. Begitu jantung berdetak, paru-paru berhenti berembus, kita hanyalah sesosok daging busuk yang akan menjadi santapan cacing. Betul tak cakap saya? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, itulah iklan di TV. Apa kata ujung kaki? Oleskan kaki pecah-pecah. Sampai ke ujung rambut, rambut Anda berketombe, pakailah sampo turun salju di kamar mandi. Ketiak hitam. Tontonlah TV dari pagi sampai petang, sampai siang, sampai malam. Yang diiklankannya adalah perawatan tubuh, perawatan tubuh, perawatan tubuh. Tapi semuanya itu hanya akan menjadi santapan cacing tanah mati. Begitu masuk ke liang lahat,
Yang pertama kali menghitam adalah biji mata, karena mata isinya air, biji mata nih isinya air, tabiat air mengering, lalu mata pun menghitam. Ibu-ibu takut belum mati matanya udah hitam, sebelum tidur malam dipotongnya timun. Tak ada timun diambilnya tomat. Pas pagi mau menyambal tak ada tomat, itu disambalnya. Ustadz Somad kenapa matanya hitam? Mata panda. Ustadz kurang tidur ya? Ustadz banyak pengajian ya? Ustadz kurang istirahat ya? Doakan supaya ini bernilai karena dakwah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya. Pahala ceramahnya sudah habis diambil oleh follower, viewer dan subscriber. Tapi Abdul Somad masuk surga karena pemimpin yang adil. Di tengah malam Pak Bupati berdoa, ya Allah, berilah aku 2 periode. Habis itu udah habis semua anaknya, istrinya. Teringat dia, ya Allah, masukkanlah Ustadz Somad masuk surga. Mungkin saya masuk surga karena doa Habib Mahdi. Beliau cucu Nabi Muhammad SAW. Pas Nabi mengajak cucu-cucunya, mana cucu-cucuku? Ayo masuk. Masuk Habib Mahdi. Kata Habib, ya Rasulullah, ada kawanku orang Riau. Mana dia? Kata Nabi. Itu ajaklah, biarpun pesek tak apa-apa ya. Itu maka saya dekat-dekat dengan Habib-Habib ini supaya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sekotak lagi duit. Tapi abu-abu aja warnanya. Yang bersedekah 2.000 jangan berkecil hati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah SWT. Itu cara membesarkan hati orang yang ngasih 2.000. Kata yang 100.000, kalau aku tahu ada dalilnya 2.000, bagus aku ngasih 2.000 tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan nanti kalau ditanya orang siapa yang datang ke lahat itu, Ustadz Abdul Somad, apa aja yang disampaikannya? Entah, aku tak ingat, entah apa kata dia. Pokoknya sebentar-bentar Pesan Abdul Somad yang pertama, kalau ingin bersatu mesti punya cita-cita besar. Fokus, macam orang memanah, fokus. Jangan pandang kiri kanan, jangan tengok atas bawah, fokus memanah, fokus ke depan. Maka kita fokus ke depan, berdiri Islamic Center Lahat lengkap dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, lahir penghafal Quran. Kalau kau tidak hafal Quran, buat sekolah hafal Quran. Penghafal Quran akan melahirkan penghafal Quran, anak cucunya penghafal Quran, pahalanya mengalir untuk engkau di alam barzakh. Alam kuburmu luas sejauh mata memandang. Allahumma ja'al kuburana raudhatan min riyadil jannah. Jadikan kubur kami salah satu dari taman surgamu ya Allah. Apa tuh Abdul Somad tuh? Cuman ceramah aja. Pergi ke sana, dikasih mikrofon, ceramah, menggelegar. Dia sendiri tak ada berbuat. Saya sendiri membuat di rumah saya sekolah tahfiz Quran gratis, dari mulai odol giginya, samponya, sendalnya, sampai makannya, semuanya. Perempuan semua, perempuan. Yang laki-laki jauh, jarak antara perempuan dengan laki-laki 15 km. Supaya apa? Supaya jangan mereka pacaran, jangan married by accident. Supaya fokus dia menghafal Quran. Nanti setelah kalian hafal Quran, jadi dokter spesialis, jadi pengacara, jadi pejabat, jadi tentara, jadi polisi, kalianlah yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Lama saya sudah ceramah di mana-mana, baru inilah baleho yang kanan kiri gambar saya dua-duanya. Biasanya satu aja di kanan atau di kiri, atau sama bupati, atau sama ini enggak kan? Sama nih. Cuman sorbannya di sini merah, di sini biru. Nampaknya ada koalisi 2 partai. Ini simbol persatuan.
apapun warnanya, apapun golongannya, tujuannya surga, kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang lagi sorban. Tak sorban siapa nih? Jangan lupa balikkan sorban. Nah, sorban ketua masjid. Masya Allah. Mau dilelang sorbannya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir 30 menit setelah azan zuhur kita sholat berjamaah. Kesimpulan pengajian Ustaz Abdul Somad, yang pertama, kita mesti jaga persatuan dan kesatuan, berlapang dada menerima perbedaan. Siap? Kedua, punya cita-cita besar, Islamic Center, sekolah tahfiz Quran. Kalau cita-cita kita besar, insya Allah kita memperjuangkannya bersama-sama. Siap? Tiga, support pemimpin kita, doakan supaya mereka amanah, adil mereka. Satu kabupaten akan mendapatkan rahmatnya insya Allah. Empat, kita beramal. Tak tahu entah siapa yang paling ikhlas, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.